punya satu kawan, dia akan menceritakan cerita inspiratif. Inspirasi. Mungkin nanti kawan dia akan bercerita sambil liriknya. Kawan laki-laki satu ini. Untuk waktu dan tempat kami persilakan buat kawan Yoke. Pegang mic saja kan? Duduk ya. Iya. Kawan ini sebenarnya rasa grogi begitu. Tapi mungkin bisa tepuk tangan kah? Biar dia semangat. Sayangku yang ku panggung. Sediakan tisu sebelum air mata jatuh. Sebelumnya terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Ini apa ya, pertama kali cerita di depan orang kayak begini. Terus sifatnya nih mendadak gitu, karena kakak Cika tadi ini dipaksa, dalam keadaan paksa. Ada sebenarnya terus ada sedikit kebohongan, karena dari tadi kakak Cika bilang begini, adek kok tulis kok cerita ya. Jadi saya tahu saja hanya tulis cerita. Saya sudah duduk di dalam, sudah konsentrasi hanya untuk kasih selesai cerita. Kaget begini, kakak bilang nanti sebentar kok cerita kok cerpen. Setelah saya dengar dari kakak Rosa bilang, kakak Rosa cerita tentang cerpen tentang rebonding. Akhirnya bilang gini, kakak ini kayaknya bukan cerpen, ini lebih ke kisah inspiratif. Di sini yang saya ceritakan tentang almarhum mama. Di sini mohon maaf, mungkin sensitif sekali bagi saya untuk cerita tentang mama, karena ada banyak kesalahan yang saya buat dan itu terlambat buat saya minta maaf sampai mama dia meninggal. Mama dia meninggal tanggal 24 Juli 2019 kena penyakit kanker payudara stadium akhir, terus dengan sesak nafas. Di sini saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan yang punya mama dan yang nanti jadi mama, kekurangan yang ada dalam ketong berdiri jangan pernah jadi alasan buat ketong menyalahkan Tuhan tentang takdir hidup yang ketong miliki. Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat baik. Cerita ini untuk mama. Mama sayang, saya bangga bisa cerita tentang mama di depan semua orang. Kalau ketong bicara tentang mama, mungkin dari cerita yang itu saya kasih judul kekuatan perempuan ada pada hatinya. Mama, kalau ketong dengar tentang mama, apalagi untuk saya, mama itu orang yang bikin jengkel. Bikin jengkel karena dicerewet. Terus sapu mama tuh, dia mulut paling besar. Mama kalau berteriak saya, pas saya waktu kecil ada main-main dengan teman-teman di kompleks, mama sudah berteriak itu. Mungkin sapu posisi di sini, mama di depan sana itu, mama sudah berteriak, dia suara ke sini itu saya bisa dengar, dan sapu teman-teman semua kuai. Dan orang nanti bilang begini, ku jalan sudah, mama sudah datang. Mama kalau sudah datang nanti mama bilang begini,
kau pulang, cepat kau jalan pulang, nenek tunggu. Saya bilang, aduh saya main dulu kak. Mau bilang, ku jalan pulang daripada saya suruh nenek datang pukul kau dengan kayu. Jadi saya tinggal dengan mama sama nenek saja, saya anak tunggal. Mama waktu kecil, waktu mama lahir umur 3 bulan, mama dia sakit. Baru 3 bulan dia punya mata putih naik, dan itu saya juga tidak tahu jelas itu sakitnya bagaimana. Yang nenek tahu hanya mama harusnya umur 3 bulan itu sudah meninggal. Tapi karena pertolongan Tuhan dan karena kekuatan doa, mama dia ada sampai akhirnya dia umur 41 tahun baru dia pergi. Setiap langkah kaki itu mama dia itu baru bisa jalan di saat dia punya umur 5 tahun. Jadi 4 tahun dia tidak bisa jalan. Kondisi itu buat sampai tete dengan nenek bilang, sudah, dia tidak usah sekolah saja. Dia punya kaki begini, nanti kalau dia sekolah orang hina dia, orang jatuhkan dia karena dia punya keadaan. Akhirnya ketakutan yang tete dia punya itu jadi kenyataan. Jadi kenyataan karena dong tidak kasih sekolah dia. Waktu mama umur 20-an, mama ketemu dengan bapak. Ada satu hal tentang mama. Mama itu dia punya gangguan, semacam gangguan jiwa. Dia bisa dikatakan setengah waras. Kadang tindakan yang dia lakukan tuh dia tidak sadar. Dan setelah dia lakukan, dia tidak rasa bersalah, kecuali kalau yang dia bikin sakit hati itu ke saya, ya sama saya saja. Dia bisa rasa sakit hati sampai dia menangis dan dia rasa bersalah kalau dia buat kesalahan itu ke saya. Tapi kalau orang lain dia rasa dia tidak perlu rasa bersalah. Mama dia pokoknya dia punya kondisi kejiwaan itu boleh dikatakan dia seperti orang gila. Tapi dia sapu mama. Mama ketemu dengan bapak waktu dia umur 22 tahun gitu. 1 tahun mungkin Dondo jalani Dondo hubungan sampai akhirnya Dondo dapat anak perempuan yang saat ini ada berdiri di sini, ada duduk di sini, ada sama-sama dengan kalian di sini. Saat mama lahir saya itu dengan operasi sesar. Dia lahir saya, terus dari bapak keluarga bilang, itu bukan ketong pu saudara pu anak. Ketong tidak percaya. Perempuan di kondisi begitu baru, masa dia bisa lahir ketong saudara pu anak. Dok minta untuk tes DNA. Pada saat itu sapu nenek tolak. Tidak perlu tes DNA. Nanti anak ini dipakai Famfele. Nanti dia akan dikenal sebagai anak dari Timotius Fele. Setelah saya umur 2 tahun, mama dia kembali dengan bapak. Dia pergi tinggal di kampung di Danau Sentani. Dia tinggal dengan bapak di sana, masih tetap dengan perlakuan buruk. Perlakuan buruk yang dia terima itu dari bapak punya saudara-saudara perempuan dan dari bapak juga. Bapak punya saudara-saudara perempuan bilang perempuan goblok, perempuan gila. Sampai bapak juga bisa pukul mama. Bahkan yang paling parah, bapak lempar mama ke air. Pada saat itu mama dia pergi sendiri, dia tidak bawa saya. Karena dalam posisi nenek tahan saya. Anak ini tidak boleh pergi ke sana karena dari sana sudah tolak dia.
akhirnya setelah dapat perlakuan buruk, kekerasan secara fisik maupun non fisik, mama terima di sana. Nenek kembali untuk jemput mama. Nenek bawa mama kembali. Mama harapan besar masih bisa sama-sama dengan bapak. Tapi ada satu kelakuan yang buat nenek tidak bisa terima bapak. Karena bapak itu orang yang selalu datang dalam keadaan mabuk. Dia punya kerinduan besar untuk selalu ketemu saya, tapi dia selalu datang dalam keadaan mabuk. Mama dia tumbuh dewasa, tapi dia punya kondisi kaki yang buat kaki sebelah kiri, tulang kiri itu kayak miring. Jadi mau jalan cepat atau lambat pasti nanti dia jatuh. Mama badan itu gemuk, kalau jatuh dia nanti susah berdiri. Selain itu, yang bikin sapu hati selalu sakit karena orang-orang yang tertawa dia saat dia jatuh itu datang dari saudara-saudara dekat sendiri. Saudara-saudara yang tahu mama keadaan dari kecil itu kayak bagaimana, tapi dong sendiri yang balik tertawa mama, ejek mama, hina mama. Satu hal yang saya yakin, sapu mama punya kekurangan, buat dia gagal jadi seorang istri karena dia tidak diterima. Tapi sama mama punya ketulusan buat dia akhirnya berhasil menjadi seorang mama bagi saya. Waktu kecil, waktu saya baru lahir, nenek tanya mama, anak ini biar jadi sapu anaknya, nanti dia panggil kok kakak. Mama dalam kondisi yang masih lemah. Mama jawab, tidak, dia harus panggil sama mama. Sapu mama perempuan yang hebat. Bukan sapu mama, tapi semua mama-mama yang ada di Papua khususnya, dong itu perempuan yang hebat. Dong kuat karena dong punya kekuatan hati. Dong kuat sekali. Sapu mama biar jatuh di depan orang, biar dia sakit sampai dia tidak pernah menangis, dia tidak pernah jatuh di untuk sebuah penyakit. Semua itu dia terima dengan baik. Semua penghinaan yang katakan dia tidak sekolah, dia orang gila, dia terima dengan sangat baik. Sampai tahun kemarin mama dia meninggal. Itu juga jadi salah satu bentuk kekecewaan saya pada diri saya. Saya belum bisa berdamai dengan kenyataan ini. Saya belum bisa berdamai dengan diri saya. Yang saya ambil dari kisah mama saya dan yang saya pesan kepada kawan-kawan laki-laki di sini, kepada seluruh perempuan juga khususnya, pendidikan, kondisi kesehatan, dan kekayaan itu bukan jaminan untuk membuat kita memiliki hati yang kuat. Hati yang kuat berasal dari diri kita sendiri. Bagaimana cara kita berdamai dengan kenyataan, bagaimana cara kita menerima takdir, dan bagaimana cara kita mengampuni kesalahan-kesalahan orang di masa lalu. Selain itu, kepada kaum laki-laki, pandanglah seorang perempuan bukan pandanglah kehebatan seorang perempuan
bukan dari keindahan sayapnya saja, tapi dari bagaimana cara dia mengepakkan sayapnya. Sayap yang kuat yang perlu kita lihat. Keindahan bisa saja bisa mengantarkan kita pada kejatuhan, tapi kekuatan mengantarkan kita terbang jauh lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada apa yang kita harapkan, jauh lebih tinggi daripada apa yang kita bayangkan. Tuhan itu baik, takdir itu tidak salah. Yang salah hanya pola pikir kita, yang salah hanya diri kita. Terima kasih banyak, Helen Foy, Onomi.